Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah rancangan kita telah jadi atau telah dirakit, diassembly menjadi satu rancangan mekanisme PLTGL, langkah selanjutnya untuk mencari putaran pada rancangan ini yaitu kita harus melakukan motion study pada assembly kita. Nah, di sini kita klik saja motion study. Setelah itu klik SolidWorks Add-in. Nah, di sini sudah saya klik. Namun kita mengklik SolidWorks Motion. Setelah kita mengklik SolidWorks akan muncul jendela seperti ini. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita pilih yang motion analysis. Klik OK, kita turunkan barnya. Nah, pada rancangan ini terdapat mekanisme rocket gear dan pawl. Di sini fungsi dari pawl adalah memindahkan gaya putaran dari pinion yang searah jarum jam pada rocket gear untuk dapat memutar poros. Nah, namun saat pinion berlawanan arah jarum jam, pawl di sini tidak akan memberikan gaya apa-apa pada rocket gear, sehingga gerakan poros akan pada satu arah saja, berputar searah jarum jam. Nah, untuk itu diperlukan suatu mekanisme, yaitu mekanisme spring. Pada motion study ini terdapat juga mekanisme spring yang dapat membantu dalam mekanisme raket tersebut. Kita klik saja spring. Nah, setelah klik spring, di sini saya sudah klik spring. Lalu kita klik pada bagian pawl ini dan poros. Kenapa kita membuat spring pada bagian poros dan pawl? Sebenarnya bisa pada bagian pinion. Di bagian sini dipasang sebuah tonjolan, dan untuk kita membuat spring pada bagian ini dan ini. Namun setelah saya cari-cari, fungsi spring pada motion study ini yaitu bersifat menarik. Artinya ini dan bagian ini akan saling menarik. Saya belum menemukan fungsi spring untuk bagian yang tidak menarik atau saling meregangkan. Nah, karena ini merupakan rancangan awal, maka tidak apa-apa saya masukkan spring seperti ini. Kita klik saja OK. Tunggu sebentar. Lalu untuk pawl satunya lagi sama juga, kita bisa klik spring. Nah, ini spring yang ini dia. Nah, saya lupa memberitahukan saat kita mengklik spring akan muncul angka-angka atau nilai-nilai variabel. Di sini tidak perlu kita ubah apa-apa, kita memakai angka yang otomatis muncul. Klik saja OK. Lalu setelah kita masukkan fungsi spring pada rancangan ini, selanjutnya kita bisa masukkan fungsi kontak. Nah, ini kontak di sini merupakan bagian dari dua komponen yang paling banyak atau paling besar pengaruhnya dalam
memindahkan gaya. Seperti contoh, di sini saya memasukkan fungsi kontak solid body contact, yaitu pada bagian raket gear dan pawl, karena bagian-bagian ini merupakan bagian penting yang paling besar pengaruhnya dalam memindahkan gaya. Bagaimana jika kita tidak memasukkan solid body contactnya pada bagian ini? Nah, jika kita tidak memasukkan atau tidak melakukan solid body contact pada bagian ini, nah, gaya yang akan dipindahkan tidak akan atau hilang keakurasiannya, dikarenakan pada motion tadi bagian pawl dan bagian raket gear ini kadang kala bisa menembus satu sama lain jika kita tidak memakai solid body contact. Klik saja OK. Selanjutnya, untuk solid body contact juga kita dapat masukkan pada bagian raket gear. Bagian rack gear dan pinion. Nah, klik OK. Selanjutnya, fungsi yang dapat kita masukkan untuk motion study ini yaitu gravitasi. Nah, klik saja gravitasi. Di sini karena sudah saya masukkan gravitasi. Nah, ini gravitasi dengan arah Y, sumbu Y atau ke bawah. Nilainya yaitu nilai gravitasi normal 9,8 meter per sekon atau 9, ini dia. Klik saja OK. Tunggu sebentar. Selanjutnya, nah, barulah kita masukkan nilai data untuk menggerakkan mekanisme dari rancangan pembangkit listrik tenaga gelombang laut dengan sistem rack gear dan pinion. Nah, di sini kita klik motor, kita pilih karena gerakannya naik turun, kita pilih yang linear motor. Lalu kita klik bagian bawah pelampung, dikarenakan merupakan bagian yang kontak langsung dengan gelombang laut. Klik saja. Lalu karena kita memerlukan gerakan awalnya untuk ke atas, kita bisa klik yang reverse direction. Nah, ini berfungsi agar gerakan awal pada pelampung bergerak ke atas. Di sini kita pilih gerakannya atau motion yang oscillating. Oscillating ini merupakan gerakan seperti gelombang laut. Nah, seperti ini. Di sini kita masukkan data pada tabel yang telah kita rangkum sebelumnya. Contohnya misal gelombang pada data kita yaitu 1 meter. Kita masukkan 1 meter atau 1000 mm dan frekuensinya misalkan 0,2 Hz. Nah, setelah itu kita seperti ini gelombangnya, bisa kita lihat. Klik saja OK, karena sebelumnya saya sudah memasukkan motor atau data. Nah, ini data yang telah saya masukkan sebelumnya.
seperti ini. Klik saja OK dengan gelombang 500 meter dan frekuensi 0,19 Hz. Setelah kita masukkan motor atau bagian penggeraknya, lalu kita bisa melakukan kalkulasi. Kalkulasi berfungsi untuk mengetahui seperti apa gerakan pada mekanisme rancangan kita dan untuk melihat dari nilai-nilai yang telah kita masukkan sebelumnya. Setelah kalkulasi ini biasanya agak memakan waktu untuk menyelesaikannya. Makanya saya skip di sini dan saya sudah melakukan kalkulasi sebelumnya dan gerakannya akan seperti ini pada rancangan pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Dengan sistem saya di sini sirkular, rake gear, dan pinion. Nah, cara kerja prinsip dari rancangan saya yaitu saat gelombang air laut mengenai pelampung atau menggerakkan pelampung tersebut akan otomatis bergerak mengikuti gelombang air laut. Nah, saat gerakan naik merupakan saat di mana pelampung tersebut akan memberikan gaya. Gaya tersebut disalurkan melalui tuas pelampung dan rake gear. Selanjutnya, rake gear akan memberikan gaya pada pinion. Di sini saya menambahkan mekanisme raket gear dan pal berfungsi agar gerakan menjadi satu arah pada bagian poros. Karena jika tidak ditambahkan mekanisme raket gear dan pal, maka gerakan pada poros dapat menjadi gerakan bolak-balik, dikarenakan yaitu pengaruh dari gelombang air laut yang naik turun. Kita akan perlambat untuk melihat bagaimana cara kerja dari raket gear. Nah, raket gear pal akan memberikan gaya pada raket gear yang terhubung dengan poros. Nah, fungsi spring di sini seperti itu. Dia akan menarik, saling tarik-menarik antara bagian ini dan ini. Nah, spring tersebut akan memberikan pal agar terus melekat pada ratchet gear. Nah, saat putaran berlawanan arah jarum jam, pal tidak akan memberikan gaya apa-apa. Dan sebaliknya, saat pelampung bergerak naik, pal juga akan memberikan gaya pada raket gear yang akan memutar poros. Gerakan ini akan berlangsung secara terus-menerus, sehingga poros dapat berputar secara konstan searah jarum jam. Begitu seterusnya pada rancangan pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Dengan sistem saya di sini menggunakan sirkular, rake gear, dan pinion. Lalu apa tujuan dari rancangan ini? Tujuannya yaitu untuk mengetahui berapa putaran yang dapat dihasilkan dalam satuan RPM pada bagian poros, sehingga dapat menghasilkan listrik yang memutar generator.
Nah, setelah kita melakukan kalkulasi dan mengetahui seperti apa gerakannya, kita anggap gerakannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu selanjutnya langkah terakhir yaitu mencari kecepatan anggular pada ranjangan ini. Kecepatan anggular merupakan data yang berasal dari grafik yang akan kita gunakan dalam perhitungan untuk mencari putaran dalam satuan RPM. Cara mencari kecepatan anggular yaitu kita klik saja result and plot, atau kita bisa lihat icon dengan tanda X dan Y. Kita klik saja, lalu akan muncul seperti ini. Di sini terdapat beberapa kategori: force, gaya, displacement, berat, kecepatan, akselerasi, momentum, energi, power, dan lain-lain. Karena di sini saya ingin mencari kecepatan anggular, maka kita pilih yang ini. Di bawahnya dapat kita isi dengan subkategori yaitu kecepatan anggular, atau bahasa Inggrisnya angular velocity. Untuk bagian ini kita pilih saja magnitude. Nah, selanjutnya kita klik bagian atau titik mana yang mau kita cari angular velocity-nya. Kita bisa klik titik ini, titik pada ini. Nah, di sini saya akan memilih titik ini pada bagian ujung poros. Kita klik, kita zoom, klik. Nah, lalu bisa kita klik OK. Kita tunggu sebentar, sistem sedang melakukan kalkulasi untuk mencari grafiknya. Kita tunggu saja. Nah, lalu muncul grafik seperti ini, grafik kecepatan anggular. Nah, grafik ini pada bagian bawah merupakan durasi waktu dalam animation study dan kecepatan anggular dalam satuan derajat per second. Di sini yang kita cari dalam grafik ini yaitu kecepatan anggular tertinggi dan kecepatan anggular terendah. Dapat kita lihat dari grafik ini, kita ambil kecepatan anggular tertingginya yaitu misalkan 78 derajat per second, dan kecepatan anggular terendah, nah pada bagian ini kita ambil nilai yaitu 56 derajat per second. Di sini sudah kita dapatkan kecepatan angular tertinggi yaitu 78 dan 56 derajat per second. Nah, nilai dari atau data dari grafik ini selanjutnya dapat kita lakukan perhitungan untuk mencari putaran dalam satuan rotasi per menit atau RPM. Nah, grafik ini merupakan grafik kecepatan angular dari data gelombang. Data gelombang dengan ketinggian gelombang yaitu 500 mm atau 0,5 meter dan frekuensi 0,19 Hz.
kita dapatkan ketinggian gelombang dengan kita dapatkan angular velocity tertinggi 78 derajat per second dan terendah 56 derajat per second. Lalu jika kita ingin mencari tahu grafik angular velocity lainnya dengan tinggi gelombang yang berbeda, misalkan kita masukkan 700 mm tinggi gelombang dan frekuensinya anggap saja 0,17 Hz. Kita klik saja OK. Nah, di sini kita lakukan lagi kalkulasi untuk mengetahui grafik angular velocity-nya. Kita lakukan kalkulasi. Setelah itu baru kita cari lagi angular velocity dengan cara yang tadi, yaitu mengklik result and plot. Dan untuk nilai-nilai sebelumnya seperti spring, solid body contact, gravitasi itu tidak perlu diubah. Untuk mencari grafik yang tadi, linear velocity, angular velocity, kita hanya mengubah ketinggian gelombang dan frekuensi gelombang saja. Lalu kita lakukan kalkulasi. Setelah selesai kalkulasinya, lalu kita bisa klik result and plot untuk mencari berapa grafik kecepatan angular dari tinggi gelombang tersebut. Begitu seterusnya. Nah, setelah perhitungan selesai dan didapatkanlah putaran dalam satuan rotasi per menit atau RPM. Itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana cara melakukan motion study pada rancangan mekanisme pembangkit tenaga listrik gelombang laut. Mohon maaf jika ada yang tidak jelas atau jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.